Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perang nasi bungkus dilakukan warga desa Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sebagai tradisi ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Warga desa Pelanglor, Ngawi, Jawa Timur saling lempar nasi bungkus di lokasi pepunian desa. Keriuhan ini bukanlah keributan antar warga, melainkan tradisi perang nasi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Perang nasi dimulai setelah doa bersama. Sebelumnya, warga mengumpulkan ribuan nasi bungkus di beberapa tempat yang disediakan panitia sambil menunggu sajian utama tumpeng dan sesaji khusus yang disiapkan pemangku desa. Di sini itu memang sudah tradisinya Pak dari sini. Jadi asik, unik juga ini warga sekitar rame-rame datang di sini juga. Oh, lempar-lemparan apa ini? Oh, ini nasi. Nasi dilempar-lempar kayak gini sih. Kalau menurut Mbak ini sebenarnya gimana sih kalau lempar-lempar nasi seperti ini? Ya asik juga sih Mas buat hiburan masyarakat juga ini. Tradisi perang nasi digelar setiap tahun usai panen dengan waktu yang ditentukan oleh pemuka adat desa. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan festival balon udaranya, Wonosobo juga mempunyai kreasi tersendiri untuk menghiasi langit birunya. Kali ini puluhan layangan hias berukuran besar dengan berbagai bentuk dan motif terbang menghiasi langit Wonosobo. Puluhan layang-layang diterbangkan meramaikan festival layangan hias di lapangan desa Kaliarang, Kecamatan Solomerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbagai model, motif, dan ukuran layang-layang yang dibawa oleh peserta diterbangkan, seperti layangan berbentuk superhero, pesawat, hingga bermotif logo One Piece. Untuk membuat layangan dengan ukuran besar dan motif unik ini, para peserta harus merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah. Ini kami cetaknya pakai bahan indoor, khususnya bahan cloth banner. Nah itu sekitar ukuran 2 meter untuk layangannya sendiri, terus untuk ekornya juga 2 meter. Itu habis untuk ongkos sekitar 250 ribuan. Sementara itu, panitia festival menyatakan kegiatan ini untuk menumbuhkan kreativitas warga Wonosobo selain menerbangkan beragam motif balon udara. Wonosobo identik balon gitu. Tidak menutup kemungkinan juga kreativitas itu tidak hanya terfokus di balon saja. Jadi kita ingin generasi muda kita bisa memunculkan potensi di apa saja. Salah satunya adalah layangan hias ini. Selain motif, corak dan bentuk, kestabilan dan durasi terbang layangan ini menjadi penilaian sendiri. Festival layangan hias ini diikuti 62 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akhir pekan ini banyak festival digelar di Jakarta. Salah satunya Festival Perahu Cilung di Jakarta. Untuk melihat keseruannya, kita langsung saja sapa rekan kami Wenda Nura bersama juru kamera Tri Julianti yang sepertinya sedang mendayung perahu di sana. Wenda, apa saja yang menarik dari Festival Cilung akhir pekan ini? Silakan laporan Anda, Wenda. Selamat siang Indra dan juga pemirsa. Tentunya kalau kita berbicara yang menarik di sini menarik semuanya Indra, karena di Festival Perahu Cilung ini ada 43 perahu hias yang dihiasnya saja ini menggunakan bahan-bahan bekas. Nah tentunya ini juga adalah salah satu yang digaungkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya untuk meningkatkan rasa cinta lingkungan dari masyarakatnya. Jadi ini juga salah satu bentuk nyata ya bahwa sampah ini tidak hanya menjadi sampah tapi juga bisa digunakan menjadi barang-barang yang bermanfaat, dan salah satunya perahu hias ini. Dan luar biasa antusias masyarakat di sini juga sangat tinggi. Sejak pagi hari tadi ini masyarakat sudah memenuhi bantaran sungai Kali Ciliwung ini untuk melihat langsung bagaimana Festival Cilung ini berjalan. Dan saat ini saya sedang menaiki salah satu perahu hiasnya dan kita akan coba bertanya dengan masyarakat yang ada di sini. Halo
Ibu, selamat siang. Maaf Ibu, boleh nengok ke sini sebentar? Kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Dengan Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Asria. Ibu Asria. Ibu, ini gimana nih perasaannya naik perahu hias dari bahan bekas? Gimana tanggapan dari Ibu? Cukup bagus ya, karena ramah lingkungan. Yang tadinya buat lingkungan ini jadi barang bekas daur ulang bisa dimanfaatkan buat bikin kayak semacam perahu, terus juga bisa buat kayak pariwisata hiburan masyarakat sini gitu. Iya. Ibu kesini sama siapa aja Bu? Sama keluarga, sama besti, sama emak dan semuanya aja. Sangat happy. Luar biasa Bu, jadi bisa sambil liburan sambil ngeliat ini perahu yang bagus-bagus ya Bu ya. Nah, kalau yang paling menarik menurut Ibu di Festival Cilung ini apa Bu? Kreasinya itu dari setiap perahunya itu unik-unik dan cukup bagus ininya, kreasinya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih, selamat siang ya Bu. Iya ya Indra, jadi memang karena masyarakat sendiri ini bisa langsung menaiki perahu hiasnya, jadi memang ini juga bisa dijadikan sarana pariwisata dan juga edukasi untuk ke anak-anak. Jadi bisa menunjukkan nih kalau sampah ini bisa dihias sebegitu indahnya seperti perahu hias yang sedang saya naiki ini. Jadi Indra dan juga pemirsa perlu diinformasikan juga bahwa untuk masyarakat Jakarta yang ingin melihat langsung Festival Cilung ini, kabarnya perahu hias ini masih bisa dinaiki sampai sore hari nanti. Jadi untuk warga Jakarta yang penasaran nih ingin melihat langsung seperti apa Festival Cilung ini, langsung saja datang ini ke kawasan Sungai Ciliwung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Indra. Baik, Wenda, seru sekali di sana. Selamat bertugas kembali, Wenda. Tetap hati-hati di sana. Ya, pemirsa, Meta Ayu Puspitas Tantri, istri diplomat muda Menlu almarhum Arya Daru Pangyunan, akhirnya muncul ke publik. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetap di Sindo Siang. Badan Komunikasi Pemerintah mengungkapkan sebanyak 45% bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako dinyatakan tidak tepat sasaran. Nilai penyaluran yang tidak tepat sasaran tersebut tidak tanggung-tanggung, setara dengan 14 hingga 17 triliun rupiah. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui akun resmi Instagramnya mengungkapkan bahwa sebanyak 45% bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako dinyatakan tidak tepat sasaran. Nilainya mencapai 14 hingga 17 triliun rupiah. Berdasarkan hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN oleh Badan Pusat Statistik, ditemukan keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak layak menerima bansos sebanyak 616.367 KPM PKH. Sedangkan untuk sembako tercatat sebanyak 1.286.000 KPM sembako. Anggaran besar bansos yang tidak tepat sasaran ini sangat merugikan negara. Terlebih lagi, nilainya cukup tinggi, diprediksi mencapai 17 triliun rupiah. Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program pilot digitalisasi perlindungan sosial yang didukung oleh pemutakhiran identitas kependudukan digital atau IKD untuk memperkuat verifikasi data penerima. Diharapkan kedepannya proses penyaluran bansos dapat dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemberantasan kemiskinan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan.